Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Nafsa. Kita memasuki bab 5, yaitu upaya pemberantasan korupsi. Apa saja yang kita lakukan untuk memberantas korupsi? Nah, di sini ada 3 strategi pemberantasan korupsi ya, menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi. Ada 3 strategi ya. Yang pertama adanya represif ya. Strategi represif adalah upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian besar kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi yang sangat penting untuk diteruskan oleh KPK. Dalam strategi ini, tahapan yang dilakukan ya, yang pertama ini represif, jadi yang koruptor ditangkap ya, di penjara. Yang satu, penanganan laporan pengaduan masyarakat ya, KPK melakukan proses verifikasi dan penelaahan. Jadi di sini KPK bekerja sama dengan semua masyarakat ya, ketika ada pelayanan di pemerintahan yang tidak memuaskan ya, atau adanya kemungkinan bukti kecurangan yang dilakukan di instansi pemerintah, maka masyarakat bisa melaporkan di pengaduan KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Maka oleh KPK ditindaklanjuti ya, dengan proses verifikasi dan penelaahan. Benar nggak aduan tersebut? Lalu adanya penyelidikan ya, yang dilakukan oleh KPK, lalu ada penyidikan, lalu ada penuntutan, lalu ada eksekusi. Bedanya penyelidikan dan penyidikan ini bagaimana? Setelah adanya laporan, ya, diverifikasi dan ditelaah, lalu diselidiki oleh KPK. Ya, misalnya adanya pungutan liar ya, yang baru saja terjadi di Jember, yaitu di Dinas Kependudukan yang kemarin. Kasus yang lagi ramai bahwa per orang ya, untuk mengurus KTP dikenakan biaya 15.000. Nah, di sini adanya laporan dari masyarakat ke KPK karena seharusnya untuk pelayanan pembuatan KTP itu gratis. Karena adanya laporan ya, sehingga adanya laporan lalu diselidiki oleh KPK adanya pungutan liar tersebut benar atau tidak. Ketika sudah benar, lalu akan adanya penyidikan, disidiki ya, sebagai saksi pertamanya di kepala dari Despenduk ya, jadi saksi, ditanyai kebenarannya untuk apa dan yang lain-lain, lalu adanya penuntutan, sesuai enggak tindakan yang dilakukan dengan peraturan. Ketika sudah tidak sesuai, lalu ada proses hukum, yaitu eksekusi hukuman. Nah, eksekusi hukuman ini bisa berbeda-beda, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan seumur hidup, tergantung dari seberapa berat kasus korupsi yang dilakukan. Lalu yang kedua adanya perbaikan sistem. Banyaknya sistem yang diterapkan di Indonesia memberikan peluang tindak korupsi ya. Sistem yang baik bisa meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi, maka itu diperlukan perbaikan sistem. Misalnya mendorong transparansi penyelenggara negara, seperti yang dilakukan oleh KPK menerima laporan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan juga gratifikasi. Lalu memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Lalu ada contoh lagi, memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan. Kenapa dilakukan secara online? Karena ketika online itu mengurangi adanya tindakan korupsi dibandingkan dengan tatap muka. Kalau tatap muka itu bisa masyarakat tentunya ketika mengurus KTP tadi, ketika tatap muka bisa memberikan gratifikasi kepada pejabat-pejabat negara untuk mempercepat proses pembikinan KTP misalnya. Tapi kalau melalui online itu akan mengurangi karena tidak tatap muka langsung. Nah, itu salah satu contoh perbaikan sistem yang dulunya tidak online, sekarang di-online-kan. Pemerintah berusaha meng-online-kan semua layanan bagi masyarakat. Lalu adanya edukasi dan kampanye agar tidak mau melakukan korupsi. Nah, di sini
melawan korupsi, edukasi dan kampanye anti korupsi, sehingga ketika ada koruptor yang disiarkan di berita, maka itu akan meningkatkan rasa kemaluan dari si koruptor itu, sehingga masyarakat yang lain akan jera untuk melakukan korupsi itu. Dengan edukasi, kampanye itu akan mengurangi tindak korupsi. Nah, inilah dari 3 strategi pemberantasan korupsi. Baik, cukup sekian materi pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.